Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 20 Desember 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 7 ayat 10-14. Nubuat Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz bahwa seorang perempuan muda akan mengandung. Itulah pertanda dari Tuhan Allah yang akan menyelamatkan bangsa manusia. Seorang perempuan mengandung seorang laki-laki yang akan dinamai dia Immanuel. Sedangkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 26-38, peristiwa kabar sukacita akan kita dengarkan. Bagaimana Allah mengutus malaikat Gabriel menyampaikan kabar itu kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat memberikan salam kepada Maria, dan Maria terkejut mendengar salam dari malaikat itu, dan ia bertanya-tanya, apakah arti salam itu? Maka selanjutnya malaikat berkata, jangan takut, hai engkau Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maka Maria menjawab, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan Elisabet anakmu juga mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kemudian Maria menjawab, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudara terkasih, tanda dan ramalan Nabi Yesaya terpenuhi dalam pribadi Bunda Maria yang menerima kabar dari malaikat Gabriel sebagai utusan Allah.
kita berulang-ulang mendengar perikopa ini menjelang Natal dan juga kabar sukacita. Apa yang bisa kita petik dari perikopa ini? Kita melihat seorang gadis, seorang perempuan yang bersahaja, polos, ketika ia mendengar kabar bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, spontan yang muncul adalah suami istri. Maka Maria dengan halus, sedikit bentuk penolakan kecil. Bagaimana itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Dan ini masuk akal. Karena kelahiran mengandaikan pasangan suami istri. Dan keraguan-raguan, ketakutan Maria ini dijawab oleh malaikat dengan memberikan jaminan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Roh Kudus itulah yang ditangkap, dimengerti sebagai jaminan Allah kepadanya. Maka ia tidak perlu berpanjang lebar, langsung mengubah jawabannya dengan fiatnya yang kita kenal amat sangat luar biasa. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria tidak mengerti apa yang terjadi, namun ia percaya kehendak Allah pasti baik adanya. Ia tidak berpikir panjang, ia langsung mengiyakan, mengamini apa yang dikehendaki Allah atas dirinya. Karena Maria tidak lagi berpikir soal aku, tetapi soal karya Allah dan penyelamatannya. Yang buat Maria dengan bebas mengatakan fiatnya, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan Maria konsekuen dengan jawaban itu. Ia setia atas pilihannya untuk menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan yang ada. Kita mengenal 7 kedukaan Maria. Ia yang setia kepada Allah juga konsekuen untuk menerima apa yang menjadi pilihannya itu. Sampai akhir ia tetap memangku jenazah putranya sambil kembali mengucapkan fiatnya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kita bersyukur atas kesediaan Bunda Maria untuk mengamini, untuk menerima tawaran Tuhan, sehingga penyelamatan datang ke tengah-tengah kita. Maria tidak lagi mempedulikan dirinya, tapi ia menomorsatukan rencana dan kehendak Allah yang menjadi keselamatan bagi bangsa manusia. Semoga kita mampu menjadi Maria masa kini yang turut ambil bagian dalam tata keselamatan lewat cara kita masing-masing.
agar akhirnya kita tidak egois, kita konsekuen dengan pilihan kita, dan kita ikut menghadirkan kabar gembira di tengah-tengah masyarakat kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang sungguh menguatkan kami, mendorong kami untuk setia dalam mengamini kehendak-kehendak-Mu. Buatlah kami seperti Bunda Maria yang teguh setia kepada kehendak-Mu dan konsekuen untuk melaksanakannya. Biarlah akhirnya semangat Maria menjadi semangat kami untuk tetap mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu." Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang karena tantangan zaman. Semoga dengan semangat Maria, iman kami tetap bertumbuh dan berkembang. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya, agar akhirnya memiliki ekonomi yang baik dan imannya tetap berkembang. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya ingatkan untuk memiliki pola hidup yang sehat. Agar kita sehat, orang lain sehat, dan kita boleh terhindar dari berbagai macam penyakit. Biarlah akhirnya semua orang mengalami kesehatan yang prima. Terima kasih untuk peran serta panjenengan bagi gereja lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian waktu, pemberian karya, dan pemberian dana yang sungguh memperlancar gereja dalam pelayanannya. Semoga Engkau menguatkan kami dalam karya-karya itu. Kita terus lanjutkan upaya kita dalam memajukan gereja, agar gereja semakin katolik dan apostolik. Panjenengan yang telah usia sakramen penguatan, saya undang untuk mendaftarkan diri agar tahun depan bisa menerima sakramen Krisma, dan juga adik-adik usia komuni pertama. Kita penuhi sakramen-sakramen itu agar kita juga mendapat kepenuhan dari Roh Kudus. Mudah-mudahan semakin hari semakin dewasa dalam iman. Kesempatan untuk menyampaikan ucapan selamat, baik perorangan, keluarga, perusahaan atau usaha, silahkan untuk menampilkan
di layar monitor sebelum misa. Untuk itu bunyi komsos bila ingin mengucapkan ucapan selamat Natal. Mari kita persiapkan Natal yang semakin dekat ini dengan persiapan hati yang mendalam, hati yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah, hingga akhirnya kita dipantaskan dan dilayakkan menyambut kedatangan Kristus. Akhirnya saya ucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.